Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sampai jumpa lagi dengan channel kami, channel Saling Asah, Asih dan Asuh, di mana pada kesempatan ini saya ingin membedah tentang makna bunga teratai. Saudaraku, sebenarnya kalau kita mengamati lambang, kita tahu disitulah tempat-tempat keilmuan PSHT. Jadi lambang itu jangan hanya dimaknai secara fisikal saja, itu mengandung suatu filosofi yang luar biasa. Mulai tulisannya, mulai bentuknya, mulai atributnya yang ada di dalam itu. Dan pada kesempatan ini memang saya ingin memfokuskan diri pada membedah tentang makna bunga teratai. Saudaraku, memang kalau dilihat secara sekilas bunga teratai itu hal yang biasa-biasa saja. Namun dalam lambang PSHT di situ mengandung filosofi yang dahsyat sekali. Ada dua hal yang harus kita ingat dalam makna bunga teratai tersebut. Yang pertama adalah makna secara filosofi, yang kedua adalah makna secara tempat hidupnya. Saudaraku yang saya cintai, dalam lambang ini jelas di situ terpapar bahwa bunga teratai di dalam lambang ini ada tiga bunganya. Yang pertama adalah kuncup, yang kedua adalah mekar, dan yang ketiga kebanyakan mengatakan setengah mekar. Tapi kalau saya mengatakan filosofi itu yang pertama adalah kuncup, yang kedua adalah mekar, dan yang ketiga adalah layu. Itulah filosofi kehidupan manusia. Kuncup itu dimaknai bahwa manusia dalam proses hidupnya, mulai dari kandungan, lahir sampai masa kecil, itulah makna daripada bunga teratai yang kuncup itu. Terus yang kedua, makna bunga teratai yang mekar itu melambangkan suatu kehidupan manusia setelah kuncup itu. Dalam perjuangannya makin lama makin membesar, dan akhirlah dia akan menemukan suatu kejayaan. Dan yang ketiga, bunga teratai itu akan layu. Artinya apa? Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kekal abadi. Tiga tahap itu harus dilalui: masa kecil, masa jaya-jayanya, masa remaja, dan masa dewasa, dan akhirnya masa tua. Mau tidak mau itu adalah sudah kodrat alam dan harus dilalui. Jangan pernah kita tuh takut dengan kata-kata layu. Karena kebanyakan itu takut dengan kata-kata layu. Kenapa? Karena memang semboyan PSHT. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, PSHT tetap jaya. Itulah oleh karena itu banyak yang menghindari kata-kata layu. Dia lebih suka kuncup, mekar, dan setengah mekar. Tapi kalau saya memandang sudut pandang dari suatu filosofi, dari pembuat lambang ini, itu adalah makna kehidupan.
manusia. Masa anak-anak, masa remaja, dan masa tua. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena ilmu Eza adalah ilmu yang mengenal dirinya sendiri. Kita harus paham itu. Kita harus sadar kita tidak selamanya muda. Kita tidak selamanya kuat secara jasmania. Namun kita juga mengalami suatu masa tua. Oleh karena itu warga PSHT diberi sabuk mori. Itu hubungannya dengan bunga teratai ini. Jadi mori itu bukan berarti untuk disembah-sembah, untuk disakralkan dan sebagainya, tidak. Makna sabuk mori itu mengingatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus ingat kemana kita akan kembali. Sangkan paraning dumadi. Manusia diciptakan dari Allah dan akan kembali kepadanya. Semoga besok kalau kita sudah menghadap Yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Jadi tidak benar jika ada orang mengatakan warga PSHT itu memakai sabuk mori itu syirik. Tidak. Bukan itu maknanya. Sebagai pengingat kita itu harus ingat mati walaupun masih pada saat keadaan jaya. Jangan merasa adigang, adigung, adiguno. Pada saat kita ada di atas, di puncak kejayaan, kita juga harus ingat akan mati. Oleh karena itulah ilmu Eza itu adalah ilmu yang luar biasa. Ilmu Eza itu tidak mungkin akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Ilmu Eza tidak mengajarkan ajaran yang adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Belajar di Eza itu yang benar adalah belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Kita harus tahu sangkan paraning dumadi. Kita harus tahu ingsun kang sejati dan sejatinya ingsun. Itu maknanya apa sangkan paraning dumadi? Kita harus tahu siapa yang menciptakan dan akan kembali kepada yang menciptakan. Ingsun kang sejati dan sejatinya ingsun. Itu juga harus diketahui mengenal dirinya sendiri. Siapa sebenarnya manusia itu? Barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Banyak kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, akal pikiran. Makhluk yang lain tidak ada. Manusia dengan akal itu kelebihan itu. Itu belum yang mendetail lagi kalau kita tahu mau mengenal diri kita sendiri. Kita mengetahui jika telah mengenal dirinya sendiri bahwa Allah itu telah memberikan mata kepada manusia itu 4, 2 secara jasmaninya, 2 secara rohaninya. Kalau sudah tahu siapa diri kita sendiri. Mata secara jasmaniah kita boleh dibohongi, kita boleh ditipu. Tapi secara rohaniah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu makna kehidupan bunga teratai. Terus makna bunga teratai yang kedua, kita pandang dari sudut tempat hidupnya. Bunga teratai itu tempat hidupnya tidak di hal yang mewah, tidak. Dimanapun bunga teratai bisa hidup,
Di air bisa hidup, di lumpur bisa hidup, di daratan juga bisa hidup. Itu juga mengandung suatu filosofi. Kita itu sebagai manusia tidak boleh bang cindil, bang ciladan, tidak boleh membeda-bedakan kekayaan, membeda-bedakan pangkat dan jabatan, membedakan tentang kemewahan, membedakan tentang suatu pekerjaan. Tidak perlu. Orang sejahtera itu bisa seperti dom sumurup ing banyu. Kita bisa masuk ke dalam lini apapun. Orang sejahtera itu bisa berkumpul dengan para kiai. Karena ajaran di PSHT itu tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Agama Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, Islam, semuanya itu ada. Kalau kita itu benar-benar mendalami ajaran yang benar-benar ajaran PSHT yang sebenarnya. Kita tahu misalnya di apa semuanya itu ada ajaran PSHT itu tidak bertentangan kayak agamanya Islam. Dan alhamdulillah saya mengenal diri kita sendiri, akhirnya saya pun hanya bersyukur kepada Allah, menikmati, menjalani, dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada saya. Karena apa? Ya itulah, di Al-Quran dijelaskan barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kamu setelah disahkan jadi warga PSHT itu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai adik-adik nanti setelah disahkan sebagai warga PSHT malah adigang, adigung, adiguno. Kita harus lebih berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah. Yang tadinya biayaan tidak sopan, etikanya juga harus sopan. Yang biasanya sering marah setelah jadi warga PSHT juga harus tadi bisa menahan amarah. Karena di PSHT tahu bahwa musuh terbesar manusia itu bukan dari pihak ketiga atau pihak luar, tapi dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Kita mau marah, kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, saya tidak akan menuruti hawa nafsu. Itulah orang PSHT itu. Kalau benar-benar dia berislah, dia berkumpul ada di tempat manapun, tidak ada masalah. Oleh karena inilah sangat berbahaya. Ini saya wanti-wanti, sangat berbahaya jika dalam pendidikan atau pelatihan PSHT itu hanya yang diandalkan adalah kekuatan jasmaninya saja. Itu berbahaya sekali. Itu harus ada keseimbangan antara pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Pendidikan jasmani bagaimana kita itu mensana in corpore sano. Pendidikan rohani dialah nanti yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau dia hanya diberikan pendidikan jasmani saja, terutama bela diri atau pencak silatnya saja, tidak diimbangi dengan kerohanian, wah berbahaya. Akhirnya tidak tahu yang dulunya itu baik malah tidak baik, yang dulunya tidak mengenal minuman keras malah ikut minuman keras. Saya sendiri jujur saja, PSHT itu memang masuk ke lini apapun bisa. Kita tidak membeda-bedakan golongan hitam, golongan yang abu-abu atau lorek maupun golongan yang putih. Karena apa? PSHT itu menyusup sebenarnya. Masuk ke situ.
untuk mengarahkan ke hal yang benar, tidak dengan suatu konfrontasi. Dom sumurup ing banyu. Kita masuk di dalamnya memahami, ngeli ning ora keli. Kita memahami dia, setelah itu sedikit demi sedikit kita arahkan. Ini loh, kalau kamu berbuat demikian, besok demikian. Tapi tidak apa-apa kalau kamu masih seperti itu. Yang penting bisa mengendalikan diri. Nggak pernah BSHT itu langsung antipati. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan sebagainya. Tidak, kita kalau ingin mengajak mereka ke dalam hal-hal kebaikan, kita masuk ke dalamnya. Ibaratnya itu lumpur, kita masuk ke lumpur. Kita masuk ke lumpur. Baru kita menolongnya keluar dari lumpur itu. Jangan berteriak-teriak, jangan, woi tidak boleh kamu jangan di lumpur, wah. Itu bukan sifatnya orang kesehatan. Masuklah ke lumpur dulu kalau ingin kamu menolong, mengeluarkan orang yang ada di lumpur itu. Karena PSHT itu cinta kasih. PSHT itu dengan kelembutan hati mengarahkan orang tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan hati. Walayalato lato. Oleh karena itu warga PSHT kalau ingin jadi preman, baik preman, berbahaya. Warga PSHT kalau ingin jadi kiai ya sama, baik kiai. Karena ajaran di PSHT tidak hanya syariat, tapi lengkap mulai syariat, makrifat dan hakikat. Karena ilmu eshatrate adalah ilmu kasunyatan, bukan ilmu yang kasat mata. Jangan mau dibelokkan ke ilmu yang kasat mata. Kamu berarti eshatrate hanya diberikan senam jurus dan sebagainya itu. Kalau zaman penjajah itu masih berguna sekarang. Kamu pandai bela diri pencak, penjahatnya pakai pistol, berani kamu? Tidak ada manfaatnya. Kalau dulu seperti bela dirinya yang diutamakan. Karena apa? Pada saat itu lahir PSHT lahir itu pada saat zaman penjajahan. Ya harus benar-benar pandai membela diri dulu itu tempur. Tapi sekarang sudah zaman canggih. Jadi kita harus memperdalam panca dasar itulah yang harus kita ajarkan secara lengkap. Jangan terpotong-potong. Ya, kita mengajarkan persaudaraan yang sebenarnya di PSHT itu bagaimana, atau hanya sekedar grudak-gruduk, atau hanya sekedar komunitas. Kalau tidak ikut komunitasku, kamu bukan saudaraku, apa seperti itu. Beritahukan pada adik-adiknya supaya dia tidak tersesat. Ilmu yang baik tolong diberikan pada dia. Dia sadar agar tidak seperti ini. PSHT persaudaraan setia hati terakhir. Tapi kenyataan pada saat ini diadu domba, mau aneh bin ajaib. Persaudaraan diganti apa? Permusuhan. Itulah. Karena dia itu memang tidak diberikan keesaannya itu tinggal 5% nggak ada itu. Fokus pada pendidikan jasmani, los, ya, seperti itu, tendangi, cedak, latihan sampai meninggal dan sebagainya, katanya los. Tidak seperti itu. Ada 5 hal yang diajarkan di PSHT. Ada cipto, bangun cipto, bangun rasa, bangun kaso, bangun jiwa, dan bangun rogo. Jangan hanya bangun rogo jasmania saja. 5-5-nya diberikan. Pada dasarnya juga persaudaraannya bagaimana diajarkan. Ya, bela dirinya juga diajarkan. Seninya juga diajarkan. Kerohaniannya juga harus diseimbangkan sesuai dengan tingkatannya.
Sekarang tidak zamannya lagi. Banyak adik-adik kita menjadi korban durung wayahe. Akhirnya dia tidak tahu apa-apa sekarang itu. Baru disahkan setahun 2 tahun, dia tidak tahu tentang makna persaudaraan. Dia sudah merasa paling hebat dan sebagainya. Kadang-kadang saya itu juga prihatin. Anak baru ini sore saja sudah seperti itu. Karena apa? Ya jangan menyalahkan anaknya itu, adik kita jangan disalahkan. Yang disalahkan siapa? Ya kita yang sudah tua inilah. Dulu terlalu untuk merahasiakan seperti ini. Ini tidak membocorkan kok, tidak membocorkan. Yang tidak boleh itu ajaran-ajaran yang sifatnya pragmatis, yang berbahaya tentang kebatinan, yang tingkat tinggi itu tidak diajarkan dan diberitahukan, biar dia mencari sendiri sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing. Tetapi kalau masalah-masalah seperti ini, tolong ini masuk dalam materi keesaan. Jarang dimanapun. Karena tentu saja ada aturan memang yang memberikan suatu keesaan itu tab 2. Tapi memang ya itulah, saya tidak menyalahkan siapa, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang mau berkunjung ke latihan tempat lain, yaitu waktunya tidak ada. Ya kadang-kadang kalau terlalu banyak tempat latihan, ya itu kesalahan kita, termasuk saya juga ikut bersalah. Bukan berarti tingkat 2 tidak mau, hanya saja ya mungkin kalau sudah putih itu bersama-sama. Ya seperti itulah, memang saya menyadari, kita menyadari bahwa memang untuk pendidikan yang bersifat kesetiahatian, ilmu secara kerohanian, ilmu secara kebatinan, itu memang kurang untuk diberikan kepada adik-adiknya. Dan kita juga tidak boleh marah jika adik-adik kita mengatakan kita sudah bisa menggunakan keilmuan yang sifatnya kerohanian. Adik-adik kita menyatakan, oh itu bukan ajaran Indonesia, biarkan saja, memang dia belum tahu. Karena apa? Dia tidak tahu. Kalau dia tuh tahu, misalnya kata apa itu, keris apa, trisula, yang sudah dia tahu senjata itu. Benar tidak tahu dia tulis trisula itu adalah sebenarnya itu adalah makna yang bersifat kerohanian. Itu senjata PSHT yang bersifat kerohanian. Karambit juga senjata PSHT yang bersifat kerohanian. Dia tidak tahu kalau sesepuh PSHT itu adalah ahli dalam senjata kembar. Lihat semua ini ada. Trisulanya ada 2, pedangnya ada 2, belatinya ada 2, karambitnya ada 2. Tidak tahu maknanya apa. Itu ahli senjata kembar. Dan senjata-senjata ini tidak hanya bisa digerakkan secara jasmani saja, ini senjata kerohanian. Jadi kadang-kadang memang ada dari perguruan yang lain, dia lebih tahu terlebih dahulu. Saya juga heran. Ada yang menanyakan, Mas, orang PSHT itu ahli senjata kembar. Itu apa saja, Mas? Wah ini bahaya ini. Dari perguruan lain aja sudah tahu, dia tahu tentang ahli senjata kembar. Padahal kita orang Islam tidak tahu itu. Itulah kadang-kadang seperti itu, orang lain malah mengetahui, kita yang tidak tahu apa-apa. Ya, oleh karena itu inilah kita hanya secara teoritis saja, inilah ini ajaran SHTRAT pada dasar itu harus diajarkan secara lengkap. Terus yaitu tadi secara kerohanian ada membangun cipta, rasa, kaso, jiwa dan rogo juga harus diberitahukan. Bentuknya segi 4 bahwa betna lambang kita orang SHTRAT itu harus tahu arah, jangan bingungan. Yaitu hati bersinar itu tidak hanya hukum karma, itu punya makna yang lebih dalam lagi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah semuanya.
Banyak hal sebenarnya kalau kita itu mau mengoreksi. Kuncinya sumbernya dari mana? Apakah dari luar? Tidak, pandanglah lambangmu ini. Para sesepuh PSHT membuat lambang ini itu tidak main-main, tidak hanya sekedar melukis. Ini maknanya dahsyat luar biasa, saudaraku. Maknanya dahsyat luar biasa. Oleh karena itu kalau sekarang hanya rebutan lambang ini secara jasmania saja, tolong gunakan daya pikir kamu. Kamu tidak membuat lambang ini untuk rebutan, tidak boleh memakai lambang. Itu aturan dari siapa itu? Selama sudah menjadi warga Eza Trate, berat untuk memakai lambang itu. Siapa yang tidak mengizinkan, melarang? Mari kita ke proses hukum. Saja, karena penegak hukum tahu bahwa lambang ini dibuat bukan untuk perorangan, tapi dibuat untuk warga PSHT. Itu jangan tidak bisa melarang-larang pakai lambang, dilaporkan dan sebagainya. Kamu itu dulu itu tahu sejarah PSHT atau tidak? Saya itu kadang-kadang itu heran. Saya lihat yang sudah tua, tapi saat keesaan itu memang tidak diberi apa dia itu tertidur. Warga PSHT tidak boleh memakai lambang PSHT. Aneh lah, kamu itu orang PSHT atau bukan? Aneh. Saya saja memakai lambang PSHT 3 tahun berlatih. Kok tidak boleh memakai seperti itu? Kamu belum lahir saya sudah pakai itu kok, melarang-larang seperti tolong itu. Jangan terlalu bodoh lah, kamu pendekar kok. Hentikan seperti itu. Kembalikan pada ajaran persaudaraan, junjung tinggi persaudaraan. Ajaran yang memancarkan cinta kasih, ajaran yang mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu saudaraku. Jadi sekali lagi, di makna bunga teratai sebenarnya banyak hal dari sudut pandang, dari segi filsafat itu banyak sekali. Filsafat bunga teratai. Nah itu nanti filsafat bunga teratai banyak itu juga dilambangkan di dalam jurusnya. Ya ini jurus yang lurus, jalannya lurus, ya, pada saat seperti di kandungan. Ini sudah mulai siksak, ya itu pokoknya berhubungan itu Pak. Di ilmu Eza Trate tidak terputus, merupakan suatu kesatuan. Jadi itulah saudaraku. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita sebagai warga PSHT tetap saling menghormati, tetap saling gurub yukun, menjunjung tinggi persaudaraan. Jangan sampai orang PSHT mengatakan, misalnya ada saudaranya sendiri, misalnya suatu acara tasakuran pakai terop, dibully dan sebagainya. Jangan pakai terop, enggak pakai terop, enggak apa-apa, hujan biasa itu orang bisa terang. Di lumpur itu enggak apa-apa. Apakah di PSHT itu lahirnya di gedung yang tinggi, di gedung yang megah? Tidak. PSHT itu lahir di masa penjajahan. Pendiri PSHT adalah pejuang, pahlawan, perintis kemerdekaan. Tolong itu, dia hidupnya di hutan itu, kemana-mana itu. Tidak di gedung yang mewah, gedung yang tingkat. Itu PSHT yang Orde Baru atau milenial, atau PSHT yang itu tadi. Hanya mengaku-ngaku PSHT, bajunya saja PSHT, jiwanya nol. Demikian saudaraku, sekedar tentang makna persaudaraan. Tiada kata yang tak retak. Demikian juga dengan saya pribadi. Jika ada kesalahan dalam tutur kata itu, dalam forum asah, asih dan asuh ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu adalah pribadi, kesalahan saya.
Dan jika ada kebenaran, itu adalah kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.